Rekan-rekan sekalian, rekan tangguh di channel ini kembali bersama Puji Pujiono dari Rumah Resiliensi Indonesia yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan Global Platform for Disaster Risk Reduction sesi ke-7 di Pulau Bali, Indonesia. Bersama saya ada Pak Jero, ada Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Provinsi Bali. Sebentar saya akan meminta beliau untuk memperkenalkan diri dan nanti kita berbincang-bincang tentang apa peran dan sumbangan dunia usaha dalam hal pengurangan risiko bencana di Indonesia. Pak Jero, selamat datang dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbincang-bincang dalam kaitannya dengan Rumah Resiliensi Indonesia. Pak Jero, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri, kemudian juga memperkenalkan jabatan yang dipegang di dalam Kadin kepada audiens kami. Silakan. Terima kasih Pak Puji, ini satu kehormatan kami, ya kan, dari Kadin kita dilibatkan dan dalam acara yang besar ini. Baik. Di mana kita sebagai dunia usaha, dan nama saya Wayan Witama atau Jero Gede Witama panggilannya. Kemudian WKU. Saya panggil Pak Jero boleh ya? Boleh. Baik. Panggil Pak Jero aja. Pak Jero silakan. Ya, WKU saya di WKU itu Wakil Ketua Umum ya? Baik. Ya. Jadi bagian pariwisata. Untuk itu saya pas kemarin diarahkan untuk mewakilin Pak Ketum saya, Pak Made Aryandi. Dan ya mungkin pas sekarang setelah saya mengikuti juga yang acara berseri ini kan. Baik. Yang di Kuta, kemudian sekarang di sini. Nah ini satu kehormatan ya bagi kami dunia pengusaha dan khususnya di Kadin ya. Kalau Pak Jero sendiri secara pribadi ini mempunyai usaha apa Pak? Di bidang pariwisata kah? Hospitality? Iya, saya satu di usaha kami atau saya ini di Pak Jero. Restoran ya. Oke. Satu restoran. Restoran apa ini sambil iklan ini? Namanya usaha saya itu sebenarnya Asian Fusion. Ya, Asian Fusion. Oke. Untuk makanan Asia. Ini chain atau bagaimana? Belum. Oh, belum. Satu restoran Pak ya? Belum ya. Juga perhotelan. Oke. Ya, kemudian nama hotelnya? Aman Villa. Aman Villa. Ya, di grup Aman ya. Baik. Kemudian itu begitu juga ada kegiatan properti sampai seluruh Indonesia. Baik. Ya. Jadi Pak Jero ini memang pelaku usaha berbagai sektor ya? Ya. Baik. Saya memang pelaku usaha dulu dari kecil. Ya. Sudah jadi pedagang. Kemudian sempat jadi dosen, ya kan. Sudah itu jadi pengusaha. Baik. Sekarang ya masih tetap. Baik. Nah, dalam kapasitas Bapak sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Bali, siap. Kira-kira kenapa Pak Jero Kadin Provinsi Bali ini terlibat dalam dan melibatkan diri dalam percaturan tentang pengurangan risiko bencana, Pak? Ya, kita tahu kalau sudah bencana itu artinya disaster yang besar bagi semua orang, termasuk khususnya pengusaha. Nah, kalau kita tidak mengerti bagaimana pas ada bencana itu bagaimana kita menanggulanginya, bagaimana kita meminimize the risk on disaster, nah itu berarti kita kan konyol Pak. Karena kalau disaster itu alam Pak. Pak Jero, ada yang bilang bahwa ketika bencana terjadi 80% kerusakan itu sebenarnya ditanggung oleh dunia usaha. Hanya 20% ditanggung oleh sektor publik Pak. Ini memang benar dikatakan Pak Jero bahwa bencana itu mempunyai dampak luar biasa pada usaha. Khususnya tentang pandemi Pak Jero. Ini di Bali yang tulang punggungnya pariwisata, ini dampaknya seperti apa Pak? Kita tahu bahwa Bali ini kan mainly 99% itu sebenarnya tergantung kepada bisnis pariwisata. Jadi teman-teman kami di Kadin itu kebanyakan juga dari punya sektor pariwisata, bisnis pariwisata. Nah begitu kena COVID, itu semua orang menangis, ya kan? Iya. Apalagi
apalagi yang kita harapkan, Ya, karena ya. yang kita harapkan kan itu Tamu orang datang, orang menggunakan fasilitas, traveling, ya. melakukan perjalanan Ya. dari original country to destination country, Ya. khususnya Bali kan. Bali ya. Nah, mereka ini perjalanan ini sudah nggak bisa. Betul. Berarti artinya tamunya Udah sekarang zero. ke bawah semuanya kena Wah, ya? Udah kena itu semua kena. Oke. Semua Nah, dalam hotel kaitan kosong. itu Pak Jero, dalam kaitan itu kemudian apa pembelajaran yang timbul di antara teman-teman Kadin tentang penanggulangan bencana dari pengalaman pandemi kemarin Pak? Ya, kita harus belajar dan kita hampir 2 tahun Ya. setengah itu tidak ada masukan apa. Kemudian kebanyakan awalnya kita dulu mainly targeting on the foreign tourist. Nah, dengan pandemi itu tidak ada foreign tourist, maka kita mengubah target, ya. Diversifikasi ya. Merubah target, merubah bisnis, ya kan. Jadi menyesuaikan. Jadi kita pengusaha-pengusaha lokal ini menyesuaikan. Dari dulu targetnya 60%, itu orang asing menjadi balik targetnya orang lokal. Jadi rupanya Domestic adaptasi terhadap bencana termasuk pada pandemi ini menuntut fleksibilitas ya Pak ya? Ya, terutama sangat usaha. Pak. Karena kita sudah tidak punya uang, ya tidak punya penghasilan. Iya. Kemudian kita harus tetap menggaji karyawan. Ya. Nah, ini satu perjuangan ya kan. Kira-kira inovasi apa saja yang muncul Pak dalam merespon pandemi itu Pak? Itu satu, kita selalu bergerak dulu awalnya melupakan pertanian. Ada juga beberapa teman-teman tuh lari ke pertanian, tapi memang berat. Pertanian itu sudah 30 tahun kita lupakan. Iya. Kita go back itu jauh. Ada juga tetapi ada beberapa teman-teman yang kembali ke pertanian ya? Kembali. Ada. Artinya menggabungkan pertanian dengan sektor hospitality ya? Jadi ada teman saya itu jadi dulu lahannya kosong, kemudian dikembangkan dengan beberapa tanaman seperti kopi lagi, kemudian ada apokat, kemudian ada jeruk, dan ada teman-teman yang berubah juga lari dari yang construction itu berubah ke peternakan. Jadi itu yang bisa hidup. Jadi bisnis yang services menjadi production, services ya? Dari production. Baik. Kemudian yang services menjadi trading lokal. Ya, local trading Pak ya. Jadi pedagang ya baik, kan. Baik. Ya nah gitu. sekarang Pak Jero, kita kembali ke pengurangan risiko bencana. Tadi Bapak mengatakan bahwa rupanya suatu unsur kunci bahwa pelaku usaha itu harus memahami tentang bencana, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Yang dilakukan oleh Kadin dengan para anggotanya dalam rangka membuka wawasan itu apa saja Pak? Apakah ada pelatihan, seminar atau guidelines atau seperti apa yang dilakukan oleh Kadin Pak? Ya karena ini satu kegiatan baru baru dan besar. Ya memang Kadin kemarin sudah melakukan kerjasama ya kan dengan PMBP. Nah itu sudah di pusat sudah ada. Nah kemudian kita ke teman-teman itu ada semacam seminar, kita libatkan mereka ikut tentang bagaimana menanggulangi risiko kalau ada bencana-bencana ke depannya. Jadi kita bagaimana persiapan kita. Jadi semacam persiapan dunia usaha terhadap kemungkinan risiko adanya bencana Pak ya? Baik. Termasuk kemarin bagaimana kita mengantisipasi terutama kalau yang kita memerlukan dana tambahan dari bank. Nah, kalau pas ada risiko, bagaimana ini ngatasi apa yang kita perlu usulkan ke pemerintah? Itu kita juga sudah karena dalam situasi usulkan itu. Bencana besar kapital dan cash flow menjadi isu kan Pak ya? This dan big problem. Akses terhadap local banking itu menjadi penting Pak ya? Oke. Kemarin juga kita sudah lakukan pendekatan ke Bank Indonesia, juga OJK, agar dia lakukan satu semacam relaksasi dan kalau bisa ini pemotongan bunga. Bunga karena selama pandemi ini jelas tidak liquid Pak ya? Sangat tidak liquid dan berat sekali Pak. Betul. Yang notabene kita tidak mungkin uang itu. Jadi dulu sejauh tidak ini Pak Jero tadi mengatakan kan? pelaku usaha harus memahami risiko bencana, menyiapkan diri dan juga melakukan adaptasi dan inovasi ketika terjadi bencana. Pertanyaan berikutnya Pak Jero,
tentunya dunia usaha ini menjadi soko guru atau pilarnya ekonomi dan sosial. Ya. Di Bali ini hampir jadi soko guru semuanya ini. Ya. Pertanyaan saya Pak Jero, apa sebenarnya kontribusi dunia usaha terhadap pengurangan risiko bencana Pak? Tadi kan kita menyiapkan dulu ya. Nah sekarang saya balik. Kalau kontribusinya dunia usaha pada pengurangan risiko bencana apa kira-kira Pak yang selama ini dibahas di Kadin? Ya kita satu mensosialisasikan Betul. cara-cara bagaimana Anda punya jaringan yang risiko banyak ya, employer jaringannya dan sebagainya gitu. Ya ke semua anggota kita. Betul. Jadi anggota Kadin itu adalah semacam badan yang menaungi semua asosiasi, asosiasi atau kegiatan-kegiatan usaha di kalau di Indonesia kan juga di Bali. Dan Kadin secara undang-undang memang dijamin menjadi partner pemerintah. Betul. Sehingga ini kalau kita sudah sosialisasikan dia ke menjadi anggota, jaringan yang efektif ya pada anggota. Jaringannya itu sudah keseluruhan, baik itu di misalnya di pusat, kemudian di tingkat 2 provinsi, kemudian di tingkat 2 provinsi juga kita punya jaringan di tingkat lagi jaringan sampai lagi di kabupaten, sampai ke pelaku pengusaha, sampai pelaku usaha di kecamatan. Baik. Jadi itu sangat efektif dalam hal pembentukan mindset ya tentang pelaku usaha yang bisa berkontribusi pada penanggulangan bencana. Nah kalau misalnya terjadi bencana Pak yang besar misalnya, kira-kira pelaku usaha ini akan membantu dalam bentuk seperti apa? Biasanya ada relief ya, ada bantuan dan sebagainya dari dunia usaha. Apalagi yang dulu kita untuk anggotanya Pak? Ya, untuk anggota kita tetap bantu tuh. Satu kayak dulu ada anggota yang kena misalnya bencana. Nah, itu kita bantu ada apakah itu baik di bangunan ya, kemudian juga bantuan makanan, bantuan modal kita usahakan dengan kerjasama dengan bank-bank. Itu sudah disosialisasikan ke ya. Jadi sekarang gambarnya jadi lengkap ini. Jadi tadi adalah peran dunia usaha dalam menyiapkan dirinya sendiri melalui pemahaman, kemudian menginformasikan, membentuk mindset untuk anggota dan masyarakat, dan pada akhirnya ketika terjadi bencana ikut berkontribusi untuk membantu dan memulihkan, gitu Pak ya. Baik, berikutnya yang terakhir Pak Jero, ini pertama kalinya dalam sejarah event seperti Global Platform yang dihadiri semua negara di dunia ini dilaksanakan di belahan bumi selatan Pak. Dan Pulau Bali mendapat kehormatan menjadi tuan rumah. Setelah pandemi 2 tahun, dalam pandangan Pak Jero, apa signifikannya event ini Pak untuk Bali dan untuk dunia usaha? Satu, event ini memiliki satu gaung internasional. Kemudian di hosting di Bali, nah itu artinya Bali kembali mendapatkan satu image yang positif. Mendapat spotlight Pak ya? Untuk mendatangkan tamu kan gitu. Sebagai destinasi. Ya, sebagai destinasi. Kedua, memang pas acaranya di Bali, nah ini hotel-hotel sudah mulai bernafas lega sekarang ini. Aku pensiun naik Pak, sudah naik. Gitu ya? Nah, itu berarti itu indikasi Pak ya? Itu hal yang sangat positif, baik. Membantu financially ya kan, itu untuk operating hotelnya, dan juga untuk multiplier efeknya ke tenaga kerja dan juga ke semua sektor dunia usaha lainnya. Nah kalau dalam hal penyampaian message ya yang dari teman-teman dunia usaha di Bali kepada publik kita, kira-kira Pak Jero akan menyampaikan pesan kunci apa? Saya persilakan Pak Jero. Kami dari Kadin sangat mengharapkan di mana satu kegiatan yang luar biasa ini tetap menjadi jalinan kerjasama antara Kadin dan PMBP. Kemudian kedua, kalau bisa tetap dilaksanakan di Bali, hostnya di Bali, karena itu akan membantu kami, khususnya perhotelan dan juga dunia usaha lain. Kemudian ketiga, kita kerjasama di bidang bisnis itu mesti tetap kita akan adakan satu network dengan CBI, kemudian USAID, supaya bisa tetap menjalin satu kerjasama di mana satu bisa mendatangkan investor, dua membantu kami di bidang pengembangan usaha baik yang mikro, menengah dan juga yang makro. Itu saja pesan saya, dan mudah-mudahan
teman-teman di luar ya bisa membantu, khususnya kadin-kadin di seluruh dunia juga bisa membantu turun ke Bali dan membantu kami di Bali. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, ini tadi adalah pembicaraan kami dengan Pak Jero dari Kadin Provinsi Bali yang menyatakan bahwa GPDRR dan Rumah Resiliensi Indonesia ini menjadi platform yang strategis bagi teman-teman usaha untuk bangkit kembali dari COVID, tetapi juga secara lebih efektif melibatkan diri dalam pengurangan risiko bencana. Demikianlah Pak Jero, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih Pak Puji. Rekan-rekan sekalian, ini dari Rumah Resiliensi Indonesia, Puji Pujiono. Sampai bertemu di wawancara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, goodbye.